Halo, selamat sore. Kita kembali lagi di KPA Online Tamarin. Dengan saya, Obey Webinar Sianiper. Nah, sekarang kita akan kembali nih membahas tentang Alkitab. Jadi ada satu seri tentang Alkitab, terbagi dari 4 sesi. Yang terakhir itu sesi yang pertama ya, tentang apa itu Alkitab. Nah, sekarang kita ini masuk ke sesi yang kedua. Sesi yang kedua itu membahas siapa yang menulis Alkitab. Nah, tujuannya tetap sama, saya ingin mempromosikan Alkitab kepada saudara supaya mencoba untuk membaca Alkitab, karena ini sangat menyenangkan. Baiklah, sebelum kita mulai sesi yang kedua, kalau boleh kita sama-sama kita berdoa, kita tunduk kepala ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, karena sekali lagi Engkau hadir bersama kami untuk membahas tentang firman-Mu ya Bapa. Berikan Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami dapat memahami apa yang kami diskusikan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baiklah, jadi kita sudah membahas tentang Alkitab di sesi yang sebelumnya. Sekarang saya ingin membahas siapa penulis Alkitab. Nah, ini penting ya, karena kalau kita mau Alkitab ini kan paling tidak di sini bentuknya buku ya, maksudnya suatu tulisan lah. Nah, suatu tulisan itu pasti kan ada yang menulis. Nah, untuk banyak sekali buku, mungkin hampir semua saudara di sini tahu ya, kalau kadang-kadang kalau melihat buku mau baca atau enggak tuh biasanya selalu lihat dulu pengarangnya siapa sih, yang nulis siapa sih, penulis terkenal enggak gitu kan. Nah, sekarang pengen tanya, siapa sih yang nulis Alkitab? Di sesi yang sebelumnya kita sudah bahas bahwa penulis Alkitab itu ada sekitar 40 orang penulis, meskipun akhirnya jadi satu buku. Nah, mungkin saya sekarang di sesi yang kedua ini saya ingin membahas beberapa penulis yang supaya saudara itu jadi tertarik untuk membaca. Karena ini penulis-penulis yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Nah, yang pertama saya ingin bahas tentu adalah Musa. Musa ini salah satu figur yang paling terkenal di dunia. Dia sangat-sangat erat kaitannya dengan hukum. Jadi di beberapa negara Eropa ya, atau di negara Kristen, biasanya tuh suka ada patung Musa gitu. Patung Musa itu biasanya mungkin ada di mahkamah atau di mana, itu yang terkait dengan hukum. Nah, jadi Musa itu sesuatu yang orang yang sangat luar biasa, karena ia menjadi contoh atau menjadi role model gitu ya bagi orang-orang yang ingin mentaati hukum, atau yang ingin mempelajari hukum, atau bahkan yang ingin menerapkan hukum. Karena hukum itu sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang kita berpikirkan, oh hukum itu konotasinya jelek. Hukum, bahasa Indonesia ya, dengan konotasinya dengan hukuman. Kalau saya ngomong hukum, nanti saya dihukum gitu kan. Atau hukum itu sesuatu yang merestrict saya, yang membatasi saya gitu kan. Jadi kesannya negatif. Tapi sebenarnya kita coba lihat hukum itu dari sisi yang positif. Gini aja saudara, saudara lebih senang hidup di negara hukum atau di negara yang tidak ada hukum? Itu kan sederhana ya. Kalau saya pribadi sih, saya lebih suka hidup di negara hukum. Kan ada beberapa tuh negara-negara lain yang lagi kacau, nggak ada hukumnya. Saudara mau hidup di sana, oh itu bahaya sekali saudara. Istilahnya kalau nggak ada hukumnya, berarti yang berlaku adalah ada juga hukum, yaitu adalah hukum rimba. Nah, itu sangat bahaya kalau udah hidupnya hukum rimba. Tiba-tiba bisa ada yang mencuri, bahkan bisa membunuh saudara. Itu kan sangat bahaya kan. Makanya kita jadi harus mengerti hukum itu dari sisi yang positif. Mungkin dari contoh yang sederhana saja ya. Pernah nggak saudara misalnya lagi jalan-jalan, apalagi kalau saya di Jakarta ya, ini kan banyak nih jalan raya ada lampu merahnya. Nah, kalau lagi jam-jam rame ya di perempatan jalan, tiba-tiba macetnya luar biasa, bahkan terkunci gitu kan. Dan pas saya lihat di perempatan jalan, loh pantas aja ternyata lampu lalu lintasnya mati. Nah, berarti kan istilahnya hukumnya lagi pas lagi nggak ada, lagi mati gitu kan. Apa yang ada di pikiran saya waktu itu? Kenapa ini lampu lalu lintasnya mati? Mestinya hidup. Kalau ada lampu lalu lintas, kan nggak bakal macet kayak begini. Nggak semua orang sembarangan maju. Jadi sebenarnya hukum itu adalah sesuatu yang sangat baik. Dan Musa ini adalah seorang yang membawa hukum. Nah, hukum apa? Adalah hukum Allah. Nah, ini yang menarik. Sebenarnya banyak sekali yang bisa dibahas tentang hukum atau tentang Musa. Tapi Musa sebagai pakar hukum, kita bisa lihat gunanya hukum, kita bisa baca di Ulangan pasalnya yang keempat. Ini jadi saya bagi satu ayat aja ya dari penulis ini. Kita bisa sama-sama buka Ulangan pasal yang keempat. Ayatnya yang ke-6. Jadi ini ceritanya Musa ini habis membagikan tentang hukum ya, kepada bangsa Israel, konteksnya pada saat itu. Nah, kita baca sama-sama Lukas 4 ayat 6. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Jadi luar biasa ya.
Jadi suatu bangsa yang memiliki hukum, apalagi hukum Tuhan di sini, akan dilihat sebagai bangsa yang betul-betul bijaksana, berakal budi. Tentu saja, karena hukum itu membawa keadilan. Hukum itu apa? Melawan kejahatan. Supaya kejahatan itu tak terjadi. Jadi ketika bisa melihat suatu bangsa yang hukumnya bagus, itu luar biasa. Biasanya menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera. Nah, inilah salah satu penulisnya. Jadi kita bisa belajar, mungkin memang hukum-hukum yang ada di Perjanjian Lama, khususnya di Taurat ya, mungkin banyak hal memang konteksnya sudah tidak berlaku pada zaman ini lebih kepada bangsa Israel. Tapi prinsip-prinsipnya kita bisa banyak belajar di situ. Nanti mungkin kita bahas pas kita lagi bahas penulis yang lain. Tapi jadi salah satu penulis dari Alkitab adalah siapa? Musa. Seorang yang bisa membangun bangsa Israel dari budak menjadi bangsa yang besar. Itu berbicara tentang satu hal. Selain Musa ada siapa lagi sih yang menulis Alkitab? Musa dikenal bilang nulis Taurat. Ada lagi kitab yang juga terkenal, kalau di suku kita bilangnya Zabur. Nah, itu adalah Mazmur. Siapa penulis Mazmur? Daud, saudara. Siapa itu Daud? Daud itu adalah raja yang paling masyhur. Oke, mungkin dia bukan raja yang paling kaya, apalagi kalau kita lihat sejarah sekarang. Tapi kalau ditanya, siapa nama raja yang paling terkenal di dunia? Raja sepanjang sejarah nih. Hampir semua orang lebih tahu Daud. Ini sepanjang sejarah ya, jadi bukan cuma masa sekarang doang. Masa ini aja mungkin lebih banyak yang tahu Daud lah. Daripada siapa, misalnya Queen Elizabeth atau siapa. Daud itu lebih populer dan namanya lebih besar. Jadi sebagai seorang raja yang tahu masyhur dan dia menulis suatu buku, masa saudara nggak tertarik buat baca? Kalau saya pribadi, kalau ada raja yang besar dan termasyhur dan tulisannya bisa ada dan bisa saya baca, saya pasti akan baca. Karena saya pengen belajar dari dia, pengalaman dia apa. Nah, jujur aja ya, di Mazmur itu banyak ayat-ayat yang sangat bagus dengan kesaksian Daud. Tapi saya di sini, karena kita tidak banyak waktu, saya hanya bagi satu ayat lagi. Kita bisa buka Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-25. Jadi sebenarnya ada banyak Mazmur Daud yang saya suka, tapi saya bagi yang ini aja lah, karena ini saya senang. Mazmur 37, ayatnya yang ke-25. Ini jadi Daud yang nulis ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kau lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini luar biasa ya. Seorang raja yang masyhur bisa berbicara dan mengingatkan kepada kita bahwa orang benar itu tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Anak-anaknya itu tidak pernah kekurangan roti, tidak pernah kelaparan. Sesuatu yang luar biasa, mendengarkan kesaksian seorang raja yang betul-betul apa? Kalau baca, kisahnya, kisah Daud itu bukan kan Mazmur itu kan yang ditulis oleh Daud, tapi kisah Daud itu bukan cuma di Mazmur ini, yang menulis kan ada di Samuel. Baca kisah Daud di Alkitab, sangat-sangat luar biasa. Bagaimana hidupnya banyak jatuh bangun, mau dibunuh sama raja sebelumnya, Saul. Dia jatuh berkali-kali, rumahnya sempat dibakar, dia sempat mau dibunuh, dikejar-kejar, anaknya pernah memberontak, tapi dia tidak pernah kehilangan pengharapan. Pengalamannya sangat banyak, hingga ia akhirnya bisa menjadi raja yang sangat besar dan termasyhur. Dan bahkan dia menjadi siapa? Dia menjadi leluhur dari Mesias. Maka dibilang Mesias itu anak Daud. Jadi betul-betul Daud seorang yang luar biasa, penuh kesaksian Daud ada di dalam Alkitab. Pelajari Alkitab, kesaksiannya akan sangat luar biasa, saudara. Siapa lagi penulis Alkitab yang saya dari 40, mungkin saya cuma sebut beberapa ya. Yang menarik yang lain, anaknya. Siapa anak Daud yang terkenal dan menjadi raja? Salomo. Salomo itu dikatakan sebagai orang yang paling bijaksana di dunia. Nah, kalau ada seorang bijak, bahkan paling bijaksana, dia menulis buku, saudara mau baca nggak? Zaman sekarang aja banyak orang pintar menulis buku, banyak yang mau baca. Tapi kalau ini dibilang orang yang paling bijaksana di dunia, tidak ada yang lebih bijak dari dia sebelumnya ataupun setelahnya. Nah, itu Salomo. Dan betul-betul kebijaksanaannya sangat luar biasa. Banyak dari kebijaksanaannya itu bisa kita temukan di dalam kitab Amsal. Kebijaksanaan itu sesuatu yang apa? Bukan cuma berlaku sangat kontekstual ya, enggak. Kebijaksanaan itu atau hikmat itu universal. Jadi mau konteksnya sekarang udah zaman modern, banyak hal yang masih kita bisa pelajari dari tulisan Salomo. Jadi kalau pengen menambah hikmat, coba baca kitab Amsal. Di sini mungkin saya mau bagikan satu ayat yang baik dari kitab Amsal sebagai contoh ya. Ini satu hal yang untuk mempromosikan hikmat. Nah, kita bisa baca di Amsal pasal ke-24
Amsal pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai 14. Ya, ini dari kitab Amsal ya, kitab hikmat. Di sini ada banyak hikmat yang bisa saya bagikan dari kitab Amsal. Tapi untuk contoh, saya cuma bagiin yang satu ini aja. Ini udah bagus ya. Amsal 24 ayat 13 sampai 14. Anakku, makanlah madu sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi hikmat itu betul-betul sangat enak, sangat manis seperti madu. Ini betul-betul undangan kepada saudara untuk membaca Amsal dan bahkan seluruh Alkitab ya, untuk bisa mendapatkan hikmat. Ketika saudara membacanya dan merenungkannya dan mendapatkannya, rasanya betul-betul manis saudara. Tidak akan kecewa. Nah itu kita baru bahas 3 penulis ya. Sebenarnya penulis ada banyak. Mungkin ada beberapa yang saya lewati. Tapi misalnya contoh penulis-penulis yang lain, mungkin yang paling banyak menulis juga di Alkitab sebenarnya nabi-nabi ya. Banyak nabi itu nulis di Alkitab. Jadi ada Yesaya, Yeremia. Jadi Alkitab itu berisi apa sih? Kalau seorang nabi yang menulis, seorang nabi adalah seorang yang bisa melihat ke depan, bisa melihat masa depan. Jadi kalau saudara itu bingung tentang masa depan, belajarlah dari nabi-nabi ini, karena memang ada banyak yang nubuatannya sudah terjadi, tapi banyak juga tentang masa depan. Contoh yang sudah terjadi apa sih? Misalnya Yeremia menubuatkan kejatuhan Yerusalem ke tangan Babylon. Itu bertahun-tahun ya sebelum kejadiannya, dan akhirnya terjadi. Yesaya bahkan kalau kita mau tarik sebelumnya lagi, Yesaya menubuatkan tentang siapa? Tentang Cyrus, raja Persia. Bahkan sebelum raja itu lahir. Daniel, saudara baca kitab Daniel, sangat bagus saudara, karena itu betul-betul nubuatannya itu dari yang dulu, dari zamannya Babylon, terus Persia, Yunani, Roma, bahkan sampai zaman ini. Saudara tidak akan kecewa. Tapi memang untuk membahas atau mempelajari tentang nubuatan diperlukan hikmat. Jadi mungkin kalau saudara masih memulai, ya kita baca yang lain dulu lah, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau udah baca Amsal, misalnya tadi udah mulai lebih dapat hikmat, saudara pelajari nubuatan. Itu luar biasa saudara. Kalau bisa tahu masa depan, itu kan anaknya bukan main ya. Coba tanya orang siapa aja. Kalau pengen tahu nggak masa depan? Banyak yang pengen tahu. Nah itu gimana caranya? Salah satu caranya baca Alkitab, tulisan nabi-nabi. Siapa lagi yang menulis Alkitab? Mungkin kita perjanjian lama udah banyak ya. Contohnya kita ke perjanjian baru. Banyak yang menulis Alkitab juga adalah siapa? Murid-murid Yesus, baik murid yang langsung, misalnya bagian dari 12, ataupun juga murid-murid yang kemudian, atau yang bukan bagian dari 12 murid. Jadi misalnya Injil itu siapa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi penulisnya adalah murid Yesus. Menulis tentang apa? Tentang Yesus, tentang kehidupan Yesus, tentang perkataan Yesus. Nah ini saya mau bagikan satu ayat dari Yohanes. Misal tentang perkataan Yesus ya, karena perkataan Yesus itu banyak yang betul-betul menguatkan saudara. Ini salah satu ayat favorit saya. Kita baca Yohanes 16 ayat 33. Kita buka Alkitabnya, Yohanes pasal yang ke-16 pasalnya yang ke-33. Betul-betul ya, kata-kata Yesus itu sangat menguatkan. Baiklah, Yohanes 16 ayat 33. Ini kata Yesus yang lagi berbicara ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Semuanya berarti semua perkataan Yesus ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Luar biasa ya. Jadi Yesus sudah mengalahkan dunia sehingga kita pun bisa mengalahkan dunia. Segala penganiayaan itu jadi tidak ada apa-apanya. Tapi ini kan hanya satu ayat perwakilan ya. Banyak ayat-ayat lainnya dan saudara bisa mempelajari tentang kata-kata Yesus di sini. Ini luar biasa. Jadi pelajarilah penulisnya dari Alkitab, sebagian adalah murid Yesus. Kita baca supaya kita tahu tentang Yesus. Siapa lagi sih murid Yesus yang mungkin nggak langsung ketemu Yesus secara langsung ketika Yesus lagi mengajar di dunia? Paulus. Paulus itu orang yang sangat luar biasa, saudara. Dia itu bisa dibilang figur yang mendirikan atau yang memajukan kekristenan di dunia ini. Dia istilahnya bisa dibilang sebagai contoh penginjil yang paling luar biasa. Kekristenan ya bisa meledak
sampai bisa istilahnya menjatuhkan Roma hanya dalam 300 tahun. Jadi agama kekaisaran Roma hanya dalam 300 tahun, bisa dibilang itu cikal bakalnya memang dari Yesus, tapi setelahnya Paulus, dia yang betul-betul menginjil kemana-mana. Jadi bisa dibilang dia penginjil paling berhasil di dunia untuk agama manapun. Paling berhasil itu Paulus. Jadi kalau pengen tahu bagaimana seorang menginjil atau bagaimana seorang membagikan kabar baik, mengorganisasi suatu gereja gitu misalnya, atau agama apapun, tapi kebetulan saya sedang membicarakan kekristenan, pelajarilah tentang Paulus. Tulisan-tulisannya pasti luar biasa, karena itulah yang menggerakkan pembacanya atau pendengarnya untuk percaya kepada Alkitab. Jadi penulis-penulis Alkitab ini sangat-sangat luar biasa. Apa sih yang diajarkan Paulus? Banyak ya, tapi saya kasih 2 ya. Untuk Paulus spesial saya kasih 2. Roma 13 ayat 8 sampai 10. Jadi tadi di awal kita sempat bahas tentang hukum ya. Tapi di sini dibilang apa? Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Paulus itu bisa menunjukkan bahwa hukum itu ujung-ujungnya adalah kasih. Bagaimana? Nah, baca tulisan-tulisan Paulus tentang kasih. Nah, satu lagi ini juga tulisan Paulus yang sangat luar biasa, yaitu adalah dari Galatia 3 ayat 28. Jadi contoh-contohnya dari surat-surat Paulus. Jadi di Alkitab itu ada macam-macam penulis yang luar biasa, dan ini saya cuma kasih contoh beberapa ayat saja dari tulisan mereka. Jadi Galatia 3 ayat 28. Galatia setelah Korintus ya. Galatia ayat 28. Di sini dikatakan apa? Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ini pernyataan paling revolusioner di dunia, saudara. Karena ini pernyataan egalitarian. Egaliter itu. Ini pertama kali diucapkan oleh Paulus. Dan baru akhirnya booming lagi di dunia itu zamannya revolusi Prancis. Sebelum itu atau setelah Paulus sempat nggak kedengaran lagi, tapi ini kata-kata tentang apa? Egaliter. Kita itu semua sederajat. Tidak ada lagi tuh rasisme, seksisme, nggak ada. Ini ajaran siapa? Paulus. Jadi ajaran egaliter itu Paulus menulis. Nah, tapi saudara, dari tadi saya bilang penulisnya ini, penulisnya itu, penulisnya itu. Tapi yang paling penting saudara mesti ingat adalah apa? Ini akhirnya dijadikan satu buku, saudara. Kenapa? Seperti yang sudah saya jelaskan di sesi yang sebelumnya, itu karena kita sebagai orang Kristen percaya bahwa penulis yang sesungguhnya bukanlah mereka-mereka tadi. Mereka hanyalah media. Yang menulisnya adalah sebenarnya Tuhan melalui Roh Kudus. Nah, jadi ini untuk penutupnya ayat yang terakhir saya ingin bacakan. Kita bisa baca di 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, tapi yang saya pengen highlight di sini adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. Di sini Paulus sedang berbicara tentang apa? Tentang kitab suci. Bahwa semua itu diilhamkan Allah. Karena yang ilhamkannya satu, makanya semuanya itu sangat setuju. Jadi semua yang tadi inspirasi yang luar biasa tentang kasih, tentang egaliter, itu semua ujungnya dari apa? Dari Tuhan. Nah, jadi itulah yang saya bisa bagikan tentang penulis dari kitab suci. Orang-orang yang luar biasa, dan tulisan-tulisannya juga sangat luar biasa, karena itu adalah firman Tuhan. Nanti kita lanjut lagi di sesi yang ketiga, kita akan membahas tentang kenapa kita harus baca Alkitab. Ya, saya rasa mesti saudara udah tahu kenapa harus baca Alkitab, tapi kita akan bahas lebih dalam di sesi yang ketiga. Jadi sekarang kita tutup sesi yang kedua ini dengan doa. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah menemani kami
belajar tentang firman-Mu Tuhan, mengenal lebih dalam lagi tentang penulis-penulis yang Engkau gunakan untuk menulis Alkitab ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah kami supaya bisa mulai membaca Alkitab kami dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baiklah, kita lanjut lagi di sesi yang ketiga minggu depan. Bye-bye. Tuhan berkati.